Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu reaksi tumpuan pada balok sederhana. Yang dimana pada materi ini kita akan mengenal dan juga menganalisis serta output akhirnya adalah menghitung reaksi tumpuan pada balok sederhana. Next. Nah, yang ini adalah daftar isi. Yang dimana di daftar isi ini adalah yang pertama ada mengenal reaksi peletakan, terus ada menganalisis reaksi peletakan, lalu menghitung reaksi peletakan. Yang dimana pada pengenal ini adalah mengenal berbagai jenis reaksi tumpuan yang digunakan pada balok sederhana. Lalu kedua, menganalisis berbagai jenis reaksi tumpuan yang digunakan pada balok sederhana. Lalu ketiga, menghitung berbagai jenis reaksi tumpuan yang digunakan pada balok sederhana. Next. Nah, yang pertama ada mengenal reaksi peletakan. Apa itu tumpuan atau reaksi peletakan? Nah, peletakan merupakan elemen pada sebuah bangunan merujuk pada lokasi atau posisi mana bangunan tersebut didirikan atau ditempatkan. Nah, hal ini itu melibatkan pemilihan dan juga penentuan tempat yang tepat untuk membangun struktur bangunan yang stabil dan juga sesuai dengan tujuan penggunanya. Nah, peletakan bangunan melibatkan beberapa faktor penting termasuk kondisi tanah, topografi, drainase, aksesibilitas, lingkungan sekitar, dan juga peraturan zonasi yang berlaku. Nah, peletakan yang baik adalah kunci penting dalam merencanakan bangunan yang fungsional, aman, dan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Para profesional seperti insinyur sipil, arsitek, dan juga perencana kota ataupun planologiner terlibat dalam penilaian peletakan yang tepat untuk memastikan keberhasilan proyek sebuah bangunan. Next. Nah, untuk selanjutnya ada peletakan rock, yang dimana di sini terpampang sebuah gambar peletakan rock. Nah, peletakan rock adalah yaitu peletakan yang selalu memiliki lubang sendi. Apabila poros ini licin sempurna, maka poros ini hanya dapat meneruskan gaya yang tegak lurus bidang singgung di mana poros ini diletakkan. Nah, tumpuan roll tidak dapat menahan momen dan juga meneruskan momen. Nah, tetapi gaya reaksi roll ini dapat diproyeksikan pada arah vertikal. Dapat dilihat sini ada rigid body dan juga roller supportnya. Next. Nah, untuk selanjutnya ada peletakan sendi, yang dimana peletakan sendi yaitu peletakan yang terdiri dari poros dan juga lubang sendi. Pada peletakan demikian dianggap sendinya licin sempurna, sehingga gaya singgung antara poros dan juga sendi tetap normal terhadap bidang singgung dan arah ini akan memulai pusat poros. Tumpuan sendi tidak dapat menahan momen atau juga meneruskan momen. Gaya reaksi sendi ini dapat diproyeksikan pada arah vertikal dan juga horizontal. Nah, yang di sini ada bagian rigid body dan juga pin support. Next. Nah, yang terakhir ada peletakan jepit. Peletakan jepit adalah peletakan yang seolah-olah dibuat dari balok yang ditanamkan pada peletakannya, demikian sehingga mampu menahan gaya-gaya maupun momen dan bahkan dapat menahan gaya torsi. Di samping itu juga dapat meneruskan momen. Dengan demikian, tumpuan jepit ini dapat menahan gaya vertikal, gaya horizontal, dan juga gaya momen. Bisa dilihat di sini pada peletakan jepit ada rigid body dan juga fixed support. Next. Yang kedua ada menganalisis reaksi peletakan. Langkah menganalisisnya adalah yang pertama, pastikan konstruksi tersebut adalah statis tertentu. Kedua, untuk konstruksi sendi atau rock, pilih salah satu titik yang ada peletakannya, lalu hitung jumlah momen gaya pada titik tersebut dan itu bisa disamakan dengan 0 untuk mencari besaran reaksi peletakan yang lain atau sigma m sama dengan 0. Setelah jumlah momen disamakan 0, pakai aljabar sederhana untuk menghitung variabel yang dicari. Setelah reaksi peletakan dicari, cek apakah hasil perhitungan benar dan statis dengan menjumlahkan semua gaya dalam sumbu vertikal sigma V sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada reaksi horizontal pada sendi dicari dengan persamaan sigma H sama dengan 0. Yang terakhir adalah untuk gaya yang miring, pakai trigonometri untuk menguraikan gaya tersebut menjadi gaya atau satu vertikal dan juga horizontal. Next. Nah, yang ketiga ada menghitung reaksi peletakan. Next. Untuk langkah menghitung sendiri, di sini ada sebuah gambar yang dimana ini adalah gambar balok sederhana dengan beban sederhana juga, yang dimana pada peletakan ini menggunakan sendi dan juga sendi roll, yang dimana ini adalah peletakan A dan ini juga B, dengan jarak antar sendi ini adalah 8 meter dan juga pertengahan ini dari beban ke sendi roll adalah 2 meter. Next. Yang pertama adalah kita menghitung sigma MA sama dengan 0. Lalu dilanjut dengan sigma MA sama dengan plus 50 kN dikali dengan 8 meter, lalu dikurang VB dikali 10 meter sama dengan 0. Lalu 400 kN sama dengan 10 VB. Yang dimana VB adalah didapatkan hasilnya 40 kN. Lalu selanjutnya adalah sigma MB sama dengan 0. Yang dimana sigma MB ini adalah penyelesaiannya adalah plus VA dikali 10 meter dikurang 50 kN dikali 2 meter sama dengan 0.
lalu 100 kN sama dengan 10 VA, lalu VA adalah 10 kN. Next. Nah, yang selanjutnya ada cek kestabilan. Untuk cek kestabilan ini menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Lanjut pada penyelesaiannya, yaitu VA dikurang 50 kN, lalu ditambah VB sama dengan 0, lalu plus 10 kN dikurang 50 kN, lalu plus 40 kN sama dengan 0. Nah, di sini udah didapatkan hasilnya. Nah, di mana hasilnya 0. Nah, kalau misalkan nilainya ini udah 0, berarti sebuah struktur yang diberi beban sudah aman ataupun stabil. Nah, yang terakhir adalah cek kestabilan pada sisi horizontal. Yang bila mana tadi ini untuk mengecek sisi vertikalnya, untuk yang ini mengecek sisi horizontalnya. Nah, caranya sama. Karena di sini tidak ada reaksi horizontal, jadi kita tulis saja di sini 0. Ya. Next. Nah, karena pada langkah menghitung beban sederhana di balok sederhana dengan menggunakan peletakan ini, karena sudah selesai juga. Nah, untuk menguji keterampilan kalian, mungkin abis ini kita akan melanjutkan mengerjakan sebuah soal yang akan dipandu oleh saya. Ya. Nah, pada yang selanjutnya ini akan saya beri sebuah soal yang dimana soal ini adalah sebuah peletakan yang dimana peletakannya ada 3 peletakan, yaitu peletakan jepit, terus ada peletakan rol, dan juga peletakan sendi dengan ditumpuk dan juga menumpu sebuah struktur balok sederhana yang dimana bebannya sendiri ada beban terpusat dan juga beban merata. Oke, langsung kita hitung saja ya anak-anak. Jadi sebelumnya saya tuliskan dulu. Di sini ada sebuah balok sederhana. Di sini adalah peletakan jepit, lalu di sini ada peletakan rol, lalu di sini ada peletakan sendi. Lalu di sini kita kasih beban ya. Bebannya itu sebesar 53 kN. Yang ini adalah beban terpusat. Lalu di sini ada sebuah beban merata yang dimana beban meratanya adalah Q sama dengan 12 kN meter. Dan juga di sini ada sebuah beban terpusat yang dimana beban terpusat ini adalah beban merata yang sudah dibagi dengan jaraknya. Jadi didapatkan sebuah nilai yaitu 132 kN. Yang dimana jaraknya ini adalah 3 meter, dan juga jarak dari sendi ke rol adalah sebesar 11 meter. Lalu gimana cara untuk penyelesaiannya? Jadi untuk penyelesaian yang pertama kita dapat menghitung sigma MC. Jadi ini belum saya kasih alfabetnya, saya kasih dulu aja biar kalian gak bingung. A, B, dan juga C. Oke. Lanjut ke penyelesaian lagi ya. Yang pertama ada sigma MC. MC sama dengan 0 dulu. Lanjut di sini adalah minus sama dengan 132 dikali 5,5. Kenapa 5,5? Karena di sini adalah jaraknya dibagi sama yang 3 ini. Sama dengan VB kali 11 meter, lalu dikurang 53 dikali 14 meter ditambah 210 sama dengan 0 dulu. Nah, di sini kenapa 14 meter? Buat yang bingung, karena 14 meter ini ditemukan dari hasil penjumlahan antara 3 meter dan juga 11 meter, lalu didapatkan 14 meter. Lalu lanjut lagi untuk penyelesaiannya, sama dengan minus 11 VB sama dengan 0. Nah, kenapa ini minus 11? Karena kan ini kita nyari sigma MC ya. Nah, karena MC di sini, nah, jadi semua gayanya itu yang 11 atau yang dari gaya 11 ini, yaitu semua itu mengarah ke C. Jadi semua itu ke kanan, karena kesepakatan awal kita ini kalau misalkan ke kanan itu
minus dan juga ke kiri itu plus, jadi kayak gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi VB sama dengan buka kurung minus 1,2581 dibagi minus 11. Lalu lanjut lagi VB lagi di sini, lalu 100 didapatkan hasil 114,36 kN. Nah, untuk yang pertama dalam cari sigma MC ini sudah ditemukan ya dengan nilai sebesar 114,36 kN. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita akan menghitung sigma MB, karena sigma MB ini adalah peletakan, yang dimana peletakan ini adalah peletakan nol, jadi harus kita hitung juga. Oke, penghapusan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung sigma MB. MB sama dengan 0. Untuk sigma MB pertama adalah 132 sama seperti tadi didapatkan dari beban terpusat yang sebelumnya adalah beban merata, itu plus 132 dikali 5,5 ataupun jaraknya, lalu dikurang dengan VC dikali 11 dikurang 53 dikali 3 lalu ditambah 210 sama dengan 0. Lalu kita samakan lagi, lalu di sini adalah 11 VC sama dengan 0. Lalu tadi sini VC sama dengan buka kurung minus 1,258 dibagi minus 11, lalu kita jumlahkan, lalu kita hasilkan, didapatkan hasil sebesar 70,64 kN. Nah, sudah didapatkan hasil akhirnya pada sigma MB ini sebesar 70,64 kN. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menghitung sigma V sama dengan 0. Ada yang ingat gak tadi sigma V0 itu apa? Rumus ataupun parameter dari apa? Ya betul, sigma V sama dengan 0 itu adalah parameter untuk menentukan kestabilan sebuah struktur ini. Karena tadi udah ada yang tahu sigma V sama dengan 0 itu gunanya untuk apa, jadi pada penyelesaian terakhir ini saya minta kalian untuk menyelesaikan sigma ini, sigma V sama dengan 0 ini. Oke, yang pertama gimana, ada yang tahu gak? Ya benar, di sini taruh 114,36. Lalu ya benar, plus 70,64. Lalu selanjutnya apa lagi? 53. Lalu yang terakhir adalah masih ada satu lagi nih gayanya yang belum. Tadi berapa? 32. Salah. Yang benar tuh minus 132. Minus 132 sama dengan 0. Benar. Yang lagi sama dengan sini. Habis setelah kayak gini, habis semua gaya yang sudah direkapitulasi ini sudah ditemukan, selanjutnya gimana lagi? Ya benar, dijumlahkan. Tapi ada yang tahu dari semua nilai ini, kalau dijumlahkan ataupun dikurang hasilnya berapa? Ya benar, 0. Benar, pintar. Nah, karena tadi ini udah 0 nilainya, udah 0 di sini, berarti apa? Berarti struktur ini udah apa tadi? Ya benar, Alex. Ini strukturnya tuh udah balance ataupun oke. Jadi kalau struktur ini udah balance ataupun stabil, biar lebih cepat dalam pengerjaannya, kalian bisa tulis oke aja kayak gini, nggak apa-apa. Nah,
Jadi setelah pembahasan ini ataupun menghitung struktur ini, supaya kalian lebih mahir dalam mengerjakannya, akan saya berikan sebuah tugas untuk pengajian kalian di rumah agar kalian semakin pintar dalam mengerjakan soalnya nanti. Nah, kira-kira pada keberatan gak nih kalau saya kasih tugas untuk kalian? Enggak kan? Kan biar pintar. Oke, jadi ini adalah tugas untuk kalian di rumah, yang dimana di sini kasusnya adalah sebuah struktur balok portal yang menumpuk sebuah beban terpusat dan beban merata. Nah, jadi pada kondisi yang pertama ini, pada tugas kalian, ini saya kasih hint-nya. Nah, jadi sebuah struktur ini dikasih sebuah beban terpusat dan juga beban merata. Nah, jadi beban terpusatnya itu diciptakan oleh sebuah furnitur. Untuk furniturnya itu apa aja? Boleh bebas. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk pencarian furnitur ini dapat dicari di standar SNI. Nah, berapa koefisien untuk beban terpusat ini pada sebuah struktur? Lalu pada beban merata, kalian dapat mencarinya koefisien beban merata itu pada SNI juga. Beban merata untuk sebuah struktur itu berapa? Struktur balok sederhana. Setelah semuanya dicari, beban meratanya dicari. Misalkan kalian udah dapat beban meratanya, bisa kalian hitung beban meratanya dari struktur tersebut. Nah, untuk analogi dari struktur tersebut saya berikan contoh seperti ini saja. Dengan ini adalah tumpuan sendi roll dan ini sendi. Jadi yang ini adalah roll, ini sendi. Jadi pada struktur kali ini adalah struktur portal. Jika yang tadi kita kerjakan bareng-bareng itu adalah struktur balok sederhana, untuk tugas kalian ini adalah struktur portal. Nah, untuk bebannya ini saya letakkan di sini. Ini adalah beban meratanya. Dan ini adalah untuk beban terpusatnya. Tinggal kalian cari aja dengan yang tadi saya sudah jelaskan untuk mencari bebannya gimana. Untuk beban terpusatnya berapa, lalu untuk beban merata atau kibinya berapa. Oke, jangan lupa dikerjakan agar kalian semakin pintar. Sekian pembelajaran dari saya. Selamat pagi, siang, atau sore. Dimanapun kalian berada, tetap belajar terus, jangan patah semangat. Salam dari saya, Rafael Fernando. Terima kasih.